Audio Jungle. Audio Jungle. Lah, menurut Mas Heru sendiri ya, Mas Heru ini kan sebagai seorang CEO di Desnet, kemudian melihat banyak sekali kompetitor di luar sana dengan produk mereka yang unggul, mereka yang selalu unggulkan. Nah, bagaimana Mas Heru ini melihat bahwa kompetitor di luar itu tidak mempengaruhi pohon Desnet sendiri? Iya tadi, sebetulnya kalau tidak mempengaruhi pohon Desnet, nggak usah ngeliat kompetitor sih Mbak, ngeliat akarnya sendiri. Gitu, jadi selalu fokus pada akar. Iya, pokoknya sama akarnya. Kita kuat itu bukan karena orang, tapi karena kita. Jadi ya untuk tahu bahwa pohon ini kuat berdiri ya kita mesti pastikan bahwa akarnya memang benar-benar kuat gitu ya. Akarnya benar-benar kuat. Jadi ya udah biarin aja angin mau lewat segala macem atau kompetitor mau berbuat seperti apa terserah gitu. Yang penting akarnya kuat ya. Iya, yang penting akarnya kuat. Yang penting kita udah antisipasi dengan akar yang kuat. Masalah kompetitor besar angin kan kita nggak tahu. Angin datang sekarang berapa knot per jam gitu kan. Nanti mungkin akan lebih besar lagi atau lebih kecil lagi kita nggak tahu. Itu anginnya. Cuma kan kita memastikan dengan akar yang kuat. Gitu, dengan akar yang kuat. Lanjut lagi nih. Sekarang kan lagi new normal. Nah, selama 6 bulan ini kita di Kota Semarang ini mengalami pandemi COVID. Nah, bagaimana bisnis Desnet sendiri? Karena kan melihat semua sekolah, bahkan kuliah, bahkan pekerjaan menggunakan internet. Betul. Nah, bagaimana Desnet ini menghadapi era new normal dan selama pandemi 6 bulan itu gimana Mas bisnisnya? Iya, ya pandemi ini dari hal yang tidak terprediksi di awal karena ya musibah kita nggak tahu datang. Nah cuma begitu datang ya kita masih tetap harus bersyukur ya kita masih bisa bekerja gitu kan. Sampai sekarang kita masih bisa bekerja. Kalau dibilang pandemi berefek, jelas berefek dan hampir semua perusahaan saya pikir berefek karena ini bukan cuma Indonesia tapi dunia ya, bukan cuma Indonesia tapi dunia. Daya beli turun, perusahaan juga banyak yang tutup, bahkan pelanggan kita pabrik pun ada yang harus memberhentikan buru-burunya karena memang mereka kesulitan ekspor, mereka kesulitan produksi karena beberapa bahan baku juga dari import, sementara import sama ekspor juga masih ada kendala kan karena beberapa negara melakukan lockdown gitu kan, jadi turun tidak sesuai sama target tahun ini udah pasti tapi kita tetap berusaha untuk survive karena saya yakin kalau kita bisa lewatin ini semua kita akan menjadi lebih mampu berikutnya ketika sudah new normal gitu. Jadi tetap terus menghadapi ada kendala lagi juga nggak di SDM karena kan tadi kan berfokus pada akar. Ya, selama pandemi ini. Tentu saja ada hal baru. Sebetulnya WFH yang banyak dikenal setelah ada pandemi, sebetulnya kami sudah mulai melakukan dari tahun kemarin untuk beberapa division karena memang kami dari awal kerjanya result oriented, bukan present. Nggak perlu hadir tapi resultnya oke, fine gitu kan. Karena sebenarnya udah siap dong. Betul, cuma memang baru beberapa divisi, Mbak Yo, baru beberapa divisi. Jadi divisi application developer mereka itu pun tidak semua waktu itu ke tahun kemarin. Jadi untuk level tertentu karena kita anggap udah dewasa dalam bertanggung jawab sama pekerjaannya, kita bolehkan untuk kerja dari rumah. Jadi ke kantor hanya untuk on call meeting atau meeting dengan klien. Kemudian karena WFH akhirnya harus semuanya kerja dari luar kantor kan. Nah, memang ada tantangan baru akhirnya yang harus kita pikirkan yaitu koordinasi yang mungkin orang luar melihat bahwa perusahaan teknologi mah lebih gampang karena toh kita yang bukan teknologi koordinasi itu dilakukan dengan teknologi, tapi sebetulnya nggak semudah itu juga karena communication kita verbal langsung dengan tidak langsung pasti berbeda. Iya, feelingnya nggak dapet biasanya. Betul, gitu. feelingnya nggak dapet. Kadang juga kalau misalnya kita meeting di ruang meeting begini, Mbak Yof, kita bisa langsung coret-coret. Udah jelas belum gitu kan?
Cuma karena kita di rumah masing-masing kadang belum jelas, tapi nggak disampaikan gitu kan. Dan terkadang kan konsentrasi orang ketika meeting online gitu Betul. kan pasti berbeda-beda. Betul, itu tantangan baru yang saya pikir emang kita harus ke sana sih. Kita harus ke sana karena kalau kita nggak ke sana, suatu saat pasti akan ke sana juga. Karena tahun kemarin ya kita udah menerapkan kerja dari rumah itu sebetulnya reduce cost-nya cukup tinggi. Cukup lumayan lah bisa mengurangi biaya sehingga kita bisa jual dengan harga lebih murah ke pelanggan ke end user, karena kan bagaimanapun solusi lebih murah dari teknologi kan dibutuhkan sama masyarakat gitu. Mantap banget kan ini. Oke, tadi kita sudah membahas dulu sekarang dan ini kita membahas masa depan. Apa nih masa depan? Ada nggak Mas Heru mimpi Desnet yang belum terwujud? Apa ya, saya itu kalau dibilang mimpi, saya nggak punya mimpi sih Mbak. Kalau mimpi kenapa? saya nggak punya mimpi ya. Saya jalanin aja apa yang harus saya jalanin gitu kan. Cuma memang kalau ngomong target kita punya, tapi short term target biasanya. Saya setahun, 2 tahun, 3 tahun kita punya short term target gitu kan. Dan selama 12 tahun ini Desnet ada yang tercapai, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang tercapai dari target-target yang kita set. Karena kita nge-set target sendiri. Tiap tahun itu kita nge-set target sendiri. Tapi ada motivasi saya dulu bikin Desnet itu salah satunya yang paling kuat adalah ini Mbak Yo. Jadi kenapa saya dulu berani untuk resign kemudian bikin Desnet? Saya pengen buka lapangan kerja waktu itu. Jadi target saya pertama Desnet dibangun ini adalah setiap tahun kita harus nambah karyawan baru. Saya nggak ngarget uang. Oh iya. Jadi waktu itu di awal tuh saya nggak narget kita harus revenue berapa, enggak. Setiap tahun kita harus nambah karyawan baru. Karena dengan nambah karyawan baru, kamu harus punya revenue lebih banyak. Gitu kan. Karena untungnya kan tetap aja gitu kan. Jadi Iya, betul. kita punya waktu itu saya punya motivasi cuma itu. Setiap tahun saya harus nambah karyawan baru. Dan akhirnya ya alhamdulillah itu salah satu yang tercapai selama 12 tahun ini dari 3 karyawan. Dari 3 karyawan pertama, saya 2 orang teknisi, ya saya nagih, ya saya ngasih penawaran, ya saya masang antena gitu kan. Kantor kita dulu di depan Mbak, di Bukit Sari di depan. Oh, masih di depan. Di depan. Itu juga salah satu tantangan waktu kita dengan segala keterbatasan tadi. Kantor nggak ada meja meeting kayak gini nggak ada Mbak. Jadi kantor saya los ruko doang. Ya cuma ruko doang, cuma ada meja di atas di lantai 2. Kayak malah lagi nongkrong ya. Iya, cuma ada meja di atas, cuma meja saya sama meja teman-teman, ada 3 meja gitu kan, ada 3 meja waktu di awal. Dari 3 karyawan di tahun 2008 sekarang udah 100 lebih alhamdulillah. Dan berarti target saya setiap tahun nambah karyawan tercapai. Jadi kalau 100 berarti dibagi 12 kan. Ya, Setiap tahun pasti ada berapa penambahan kelihatan. gitu kan. Iya. Betul. Nah, tadi kan setiap tahunnya, berarti di 2021 pasti kan ada rencana untuk penambahan karyawan lagi. Nah, mungkin ada nggak mimpi dalam jangka panjangnya? Karena kan tadi Mas Heru juga membahas mimpi short term, ya kan, dan jangka panjang. Bagaimana dengan mimpi yang jangka panjang? Mimpi jangka panjang sih saya kalau dibilang ini ya Mbak, kalau kita ngomong mimpi sama dengan target yang disebut dikonversikan dalam angka-angka ya. Kalau dalam target tahunan gitu kan, mungkin jangka panjang saya nggak punya angka-angka gitu kan. Tapi saya punya satu, Desnet harus punya manfaat buat masyarakat. Jadi kalau kita bikin application ya aplikasi itu dipakai. Kalau kita bikin koneksi internet ya koneksi internet itu kepake. Jangan sampai nggak dipakai. Jangan sampai kita cuma jualan. Tapi kita jualan tapi dipakai, ada manfaatnya, ada value buat masyarakat. Baik itu industri yang beli ataupun masyarakat atau institusi. Gitu sih Mbak. Boleh di-share ke pemirsa Gatra TV tips dan triknya bagaimana generasi muda sekarang ini sedang startup bisnis, mulai membangun bisnis sendiri. Mungkin ternyata yang jalannya ekstrim seperti Mas Heru, resign terus bikin perusahaan, saingan lagi dengan perusahaan yang dulu resign. Gimana nih Mas?
tipsnya apa ya? Jadi kalau tips itu sebetulnya bukan tips, itu mah sharing aja. Cuma mungkin kalau saya cerita kondisi saya mungkin akan berbeda dengan, karena udah beda generation ya. Generasi saya dengan generasi milenial sekarang tentu beda, karena cara jualannya beda. Kalau dulu kita memang harus kerja keras, karena semuanya dilakukan dengan offline. Jadi mesti berkeringat, iya. Kalau sekarang nggak harus berkeringat bisa sukses gitu kan, di rumah pakai handphone, pakai laptop bisa sukses, benar kan Mbak ya? Betul. Nah, jadi memang berbeda. Jadi mungkin orang tua saya atau ya generasi di atas saya ngajarinnya adalah kamu harus kerja keras dalam konteks berkeringat gitu kan, bener-bener yang ya fighting 24 jam. Mungkin kita harus kerja 10 jam atau 12 jam atau bahkan bisa 16 jam gitu kan, untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi sekarang enggak gitu kan, jadi mungkin berbeda gitu kan. Tapi yang jelas kerja keras atau tidak kerja keras dalam konteks yang sebenarnya berkeringat tadi, menurut saya satu hal yang perlu kita miliki adalah kita nggak boleh gampang nyerah. Apapun itu, jadi nggak boleh gampang nyerah. Kalau saya dulu kerja keras nawarin gagal ya, besok ya balik lagi. Jadi dulu diajarin salesnya begini, kalau orang bilang tidak ketika kita jualan, kata tidak yang paling dekat apa sih? Kata iya. Iya kan? Yang paling dekat dengan kata iya, dekat dengan kata tidak adalah kata iya. Jadi jangan pernah menyerah, karena habis tidak pasti iya. Gitu, habis tidak pasti iya. Gitu. Kalau dulu begitu karena harus offline. Kalau sekarang mungkin metodenya berbeda karena online semua kan Mbak ya. Karena online semua. Jadi mungkin orang yang aktif kerja cuma 4 jam tapi dia sangat efektif, karena dia dengan 4 jam itu dia benar-benar bekerja maksimal sehingga semuanya biar dia dapat, ya dia bisa sukses juga. Kerja kerasnya mungkin beda, yang satu berkeringat, yang satu memanfaatkan harus efektif efisien. Efektif efisien. Oke, terima kasih Mas Heru, sukses terus ya Desnetnya. Amin. Pemirsa Gator TV, gimana? Senang kan? Udah puas? Akhirnya kita bisa mengupas tuntas dan mengulik inspirasi dari Mas Heru selaku CEO Desnet. Dan tadi yang saya garis bawah ya, keterbatasan itu bisa memicu kreativitas. Oke, kita akan kembali lagi di Inspiring Talk selanjutnya. Inspiring Talk, hearing, feeling, and do something.